Dalam lembaran sejarah yang agung, ada nama-nama yang bersinar terang bukan karena panjangnya usia, melainkan karena perannya yang begitu krusial dalam sebuah takdir besar. Salah satu nama itu adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, putra kesayangan dari pemimpin besar suku Quraisy, dan lelaki yang ditakdirkan menjadi ayah dari penutup para nabi, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya adalah sebuah epik singkat yang penuh dengan keajaiban, pengorbanan, dan penanda ilahi, menjadikannya sebuah prolog yang tak terpisahkan dari narasi agung Islam itu sendiri. Hidup Abdullah memang singkat, namun jejaknya abadi. Ia adalah mata rantai emas yang menyambungkan kemuliaan nasab leluhurnya, Ibrahim alaihi salam, kepada puncak kenabian yang akan lahir dari sulbinya. Perjalanannya di dunia ini, meski hanya sekejap, dipenuhi dengan tanda-tanda kebesaran yang menunjukkan betapa istimewanya peran yang telah digariskan untuknya oleh Sang Pencipta. Keistimewaannya yang paling menonjol, yang diriwayatkan dalam berbagai sirah, adalah sebuah cahaya suci, nur an-nubuwah atau cahaya kenabian, yang senantiasa memancar dari wajahnya, khususnya di antara kedua matanya. Cahaya ini bukanlah sekadar kiasan untuk ketampanan fisiknya yang luar biasa, melainkan sebuah pertanda nyata bahwa ia membawa benih suci manusia paling mulia yang akan lahir ke dunia. Cahaya ini memberinya pesona dan wibawa yang melampaui pemuda manapun di Mekah, membuatnya dihormati, dikagumi, dan menjadi dambaan setiap keluarga terpandang. Kisah hidupnya adalah cerminan dari takdirnya yang luar biasa itu. Mulai dari bagaimana nyawanya ditebus dengan 100 ekor unta dalam sebuah peristiwa yang menggetarkan, di mana takdirnya nyaris berakhir di ujung pisau sebagai tebusan nazar ayahnya. Peristiwa ini seolah menjadi penegasan dari langit bahwa jiwa ini terlalu berharga untuk diambil, karena ia memiliki misi suci yang harus ditunaikan. Perjalanannya berlanjut pada pernikahannya yang menjadi momen berpindahnya amanah suci itu dari dirinya kepada rahim seorang wanita mulia, Aminah binti Wahab. Hingga akhirnya, kepergiannya yang menyisakan duka mendalam namun juga harapan abadi dalam bentuk janin yang dikandung oleh istrinya. Kisah Abdullah bukanlah sekadar fragmen tragis tentang seorang ayah yang tak sempat melihat putranya. Sebaliknya, ia adalah sebuah prolog yang disiapkan langsung oleh langit. Setiap detiknya telah diatur dengan sempurna untuk memastikan bahwa garis keturunan termulia ini terjaga kesuciannya hingga tiba saatnya sang pembawa risalah dilahirkan. Mari kita selami kisah sang pembawa cahaya, pemuda yang dalam hidupnya yang singkat telah menunaikan tugas terbesarnya, menjadi gerbang bagi kehadiran rahmat bagi seluruh alam. Kisah takdir Abdullah yang luar biasa dimulai dari sebuah janji suci yang terucap dari lisan ayahnya, Abdul Muthalib. Bertahun-tahun sebelumnya, saat Abdul Muthalib berjuang seorang diri bersama putranya Al-Harits untuk menemukan kembali sumur Zamzam, ia merasakan betapa sepinya berada di puncak kepemimpinan tanpa banyak putra yang bisa menjadi pelindung dan penolongnya. Di tengah cemoohan kaumnya, ia mengangkat tangan ke langit dan membuat sebuah nazar yang berat, "Ya Allah, jika Engkau memberiku 10 anak laki-laki yang tumbuh dewasa untuk melindungiku, maka sebagai tanda syukurku, akan aku korbankan salah satu dari mereka untukmu di sisi Ka'bah." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Satu persatu, putra-putranya lahir dan tumbuh menjadi pemuda-pemuda Quraisy yang gagah dan disegani. Ketika putra ke-10-nya telah mencapai usia dewasa, Abdul Muthalib, seorang pemimpin yang memegang teguh setiap katanya, tahu bahwa waktu untuk menunaikan janji telah tiba. Dengan hati yang khusyuk namun juga bergejolak, ia mengumpulkan ke-10 putranya. Ia menatap wajah mereka satu persatu, wajah-wajah yang menjadi kebanggaan dan kekuatannya. Lalu, dengan suara yang tegas namun bergetar, ia menceritakan tentang nazar yang pernah ia ucapkan kepada Tuhan. Tanpa keraguan,
Kesepuluh putranya menunjukkan ketaatan yang luar biasa. "Wahai ayah," kata mereka, "laksanakanlah janjimu kepada Tuhanmu, dan lakukanlah apa yang engkau kehendaki." Dengan persetujuan putra-putranya, Abdul Muthalib membawa mereka ke dalam Ka'bah, ke hadapan berhala Hubal, tempat di mana undian nasib biasa dilakukan dengan menggunakan anak panah Kidah. Nama ke-10 putranya diukir pada masing-masing panah. Suasana di dalam Ka'bah terasa begitu tegang dan sakral. Abdul Muthalib kemudian memerintahkan juru undi untuk mengocok panah-panah itu dan menarik satu nama. Jantungnya berdebar kencang, setiap detik terasa begitu panjang. Juru undi memasukkan tangannya dan menarik sebatang panah. Saat ia mengangkatnya dan membacakan nama yang terukir, seluruh ruangan seakan membeku. Nama itu adalah Abdullah. Hantaman takdir itu terasa begitu berat bagi Abdul Muthalib. Dari semua putranya, panah itu jatuh pada yang termuda, yang paling tampan, dan yang paling ia kasihi. Dunia terasa gelap di sekelilingnya. Namun, ia adalah seorang pemimpin yang sumpahnya adalah kehormatannya. Dengan langkah berat, ia meraih pisau tajam di satu tangan dan menggenggam erat pergelangan tangan Abdullah di tangan lainnya. Ia berjalan keluar dari Ka'bah, menuju tempat penyembelihan di antara berhala Isaf dan Nailah. Di tengah kesedihan ayahnya yang mendalam, Abdullah justru menunjukkan ketenangan dan kepasrahan yang luar biasa. Tidak ada ketakutan atau pemberontakan di wajahnya yang bercahaya itu. Ia menatap ayahnya dengan penuh hormat dan berkata, "Wahai ayah, laksanakanlah apa yang telah menjadi perintah Tuhanmu." Sikapnya yang mulia semakin menghancurkan hati Abdul Muthalib. Ia dihadapkan pada dilema yang paling mengerikan, menunaikan janji suci kepada Tuhannya atau menyelamatkan nyawa putra yang menjadi belahan jiwanya. Berita tentang apa yang akan terjadi menyebar dengan cepat ke seluruh Mekah. Orang-orang berlarian keluar, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Abdul Muthalib, sang pemimpin agung, berjalan laksana bayangan yang patah, menarik putranya yang paling dicintai menuju kematian. Langit Mekah seakan meredup, menyaksikan drama antara ketaatan seorang hamba dan kasih sayang seorang ayah yang telah mencapai puncaknya, sebuah peristiwa yang akan menguji iman seluruh kota dan membuka jalan bagi keajaiban yang lebih besar. Ketika Abdul Muthalib berjalan dengan langkah berat menuju tempat penyembelihan, menarik Abdullah yang pasrah di sisinya, seluruh Mekah gempar. Para pemuka Quraisy, yang tadinya hanya menjadi penonton, tidak bisa lagi tinggal diam. Dipimpin oleh Al-Mughirah dari klan Bani Mahsum, yang merupakan paman Abdullah dari pihak ibu, mereka serentak bergerak maju dan membentuk barisan untuk menghalangi jalan Abdul Muthalib. "Hentikan, wahai Abdul Muthalib!" seru Al-Mughirah. "Demi Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa menyembelihnya sampai kami semua binasa. Jika engkau melakukan ini, bagaimana nasib orang-orang setelahmu? Ini akan menjadi tradisi yang mengerikan." Suara-suara lain ikut menyahut, memohon dan mendesak. Putra-putra Abdul Muthalib yang lain, meskipun taat pada ayah mereka, kini ikut memohon agar nyawa adik bungsu mereka diselamatkan. "Wahai ayah," kata mereka, "carilah jalan keluar lain yang diridai Tuhanmu dan yang bisa menyelamatkan putra kita." Abdul Muthalib, yang hatinya sudah hancur, kini dihadapkan pada tekanan dari seluruh kaumnya. Ia berhenti, pisau di tangannya terasa semakin berat. Di antara ketaatan pada sumpahnya dan desakan kaumnya, ia akhirnya luluh. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara serak. "Bagaimana aku bisa memenuhi janjiku kepada Tuhanku?" Di tengah kebuntuan itu, muncullah sebuah usulan. Mereka menyarankan Abdul Muthalib untuk mencari nasihat dari seorang Arrafah, wanita peramal atau orang bijak di daerah Khaybar yang terkenal dengan kebijaksanaannya.
Mereka berharap ada cara untuk menebus nazar itu tanpa harus menumpahkan darah. Dengan secercah harapan, Abdul Muthalib pun setuju. Setelah berkonsultasi, wanita bijak itu memberikan solusi yang didasarkan pada tradisi. Adakan undian antara Abdullah dan tebusan nyawa diat yang berlaku saat itu, yaitu 10 ekor unta. Jika undian jatuh pada Abdullah, maka jumlah unta harus ditambah, dan undian diulang kembali hingga Tuhan berkenan menerima tebusan itu. Dengan solusi di tangan, Abdul Muthalib kembali ke Mekah. Seluruh penduduk berkumpul sekali lagi di pelataran Ka'bah untuk menyaksikan prosesi undian yang akan menentukan nasib Abdullah. Suasana terasa lebih tegang dari sebelumnya. Juru undi mempersiapkan 2 set anak panah, 1 untuk Abdullah, dan 1 untuk 10 ekor unta. Setelah dikocok, 1 panah ditarik. Hasilnya, Abdullah. Desahan kekecewaan terdengar dari kerumunan. Hati Abdul Muthalib kembali diremas oleh ketakutan. Sesuai petunjuk, ia menambah 10 unta lagi, sehingga totalnya menjadi 20. Undian diulang. Sekali lagi, panah yang keluar adalah panah milik Abdullah. Proses yang menyiksa ini terus berlanjut. 30 unta, 40, 50, hingga 90 unta dipertaruhkan, namun takdir seolah-olah menolak untuk melepaskan Abdullah. Setiap kali panahnya keluar, Abdul Muthalib akan mengangkat tangannya ke langit, berdoa dengan lebih khusyuk, menambah jumlah untanya, dan berharap pada undian berikutnya. Akhirnya, ketika jumlah tebusan telah mencapai 100 ekor unta, undian ke-10 pun dilakukan. Seluruh Mekah menahan napas. Juru undi menarik panah, dan kali ini, dengan izin Allah, panah yang keluar adalah panah milik unta-unta. Seketika, pekik takbir dan sorak kelegaan yang gegap gempita membahana di seluruh Mekah. Orang-orang saling berpelukan, menangis haru. Abdul Muthalib jatuh bersujud, air matanya membasahi tanah suci sebagai tanda syukur yang tak terhingga. Ia segera memerintahkan agar 100 ekor unta itu disembelih di tempat itu juga. Dagingnya dibagikan habis kepada seluruh fakir miskin di Mekah, tidak ada satu potong pun yang diambil untuk keluarganya. Peristiwa penebusan ini menjadi sebuah momen bersejarah yang fundamental. Nyawa Abdullah tidak hanya telah diselamatkan, tetapi seolah-olah telah dibeli kembali dari takdir oleh rahmat Tuhan. Sejak hari itu, sebuah hukum baru yang agung ditetapkan di kalangan bangsa Arab. Nilai diat atau tebusan untuk nyawa seorang lelaki merdeka adalah 100 ekor unta. Abdullah, pemuda yang selamat dari pengorbanan, kini dipandang dengan kehormatan yang lebih besar lagi, sebagai sosok yang telah ditebus oleh Tuhan sendiri, sebuah pertanda nyata akan kemuliaan takdir yang menantinya dan keturunannya. Setelah peristiwa penebusannya yang agung, Abdullah tidak lagi hanya dikenal sebagai putra bungsu Abdul Muthalib. Ia kini dipandang sebagai Al-Dabi, sang sembelihan yang ditebus oleh Tuhan. Status ini memberinya aura kesucian dan kemuliaan yang luar biasa di mata seluruh penduduk Mekah. Setiap orang melihatnya sebagai pemuda yang hidupnya berada di bawah naungan takdir ilahi, seorang permata yang dijaga langsung oleh langit. Popularitas dan kehormatannya meroket, melampaui semua pemuda Quraisy pada masanya. Namun, keistimewaan Abdullah tidak hanya berasal dari kisah dramatisnya. Ia tumbuh menjadi sosok yang sempurna dalam segala hal. Secara fisik, ia dikaruniai ketampanan yang tiada taraf, dengan postur tubuh yang tegap dan wajah yang rupawan. Namun, yang lebih memikat dari penampilannya adalah akhlaknya. Abdullah dikenal sebagai pemuda yang sangat pemalu, rendah hati, jujur, dan memiliki tutur kata yang lembut. Ia tidak pernah menunjukkan kesombongan meskipun berasal dari klan paling terhormat dan menjadi putra kesayangan pemimpin Mekah.
Kombinasi antara keindahan fisik dan keluhuran budi pekerti inilah yang menjadikannya pusat kekaguman. Di atas semua itu, ada satu tanda kebesaran yang paling menonjol pada diri Abdullah, sebuah rahasia ilahi yang terpancar untuk dilihat oleh mereka yang memiliki mata hati. Dari dahinya, di antara kedua alisnya, senantiasa memancar seberkas cahaya yang lembut namun nyata. Cahaya ini bukanlah kiasan, melainkan nur an-nubuwah, cahaya kenabian yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui garis keturunan para nabi, sejak dari Adam alaihissalam hingga Ibrahim alaihissalam. Cahaya itu adalah tanda bahwa ia sedang membawa amanah suci, benih dari penutup para nabi dan rasul. Cahaya kenabian inilah yang menjadi sumber dari pesona dan wibawanya yang luar biasa. Ia membuat wajahnya tampak lebih berseri daripada pemuda lainnya, dan memberikan aura ketenangan yang meneduhkan bagi siapapun yang memandangnya. Cahaya itu adalah bukti fisik dari takdir agung yang dikandung dalam sulbinya, sebuah pertanda bahwa dari dirinya akan lahir sosok yang membawa petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dengan segala keistimewaan tersebut, ketampanan, akhlak mulia, nasab terhormat, dan cahaya kenabian, Abdullah menjadi dambaan setiap keluarga di Mekah. Banyak wanita dari klan-klan terpandang Quraisy yang berharap dapat dipersunting olehnya. Para ayah ingin menjadikannya menantu, berharap kemuliaan dan keberkahan dari cahaya itu akan turun kepada keluarga mereka. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami hakikat cahaya itu, tetapi mereka bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang agung dan suci pada diri Abdullah. Abdullah bin Abdul Muthalib telah menjadi permata paling berkilau di Mekah. Ia adalah perwujudan dari kesempurnaan seorang pemuda Arab pada masanya. Namun, takdirnya jauh lebih besar daripada sekadar menjadi pemuda idaman. Ia adalah seorang pembawa amanah, dan seluruh Mekah tanpa sadar menjadi saksi dari perjalanan cahaya suci itu yang sedang mencari tempat berlabuhnya yang paling mulia, yaitu rahim seorang wanita suci yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu dari sang nabi terakhir. Seiring Abdullah tumbuh menjadi pemuda yang paling disegani, ayahnya, Abdul Muthalib, mulai memikirkan masa depannya. Ia pun mengutus Abdullah untuk bergabung dengan sebuah kafilah dagang yang berangkat menuju Syam Suriah, sebuah perjalanan yang menjadi ujian kedewasaan bagi para pemuda Quraisy. Dalam perjalanan inilah, sebuah peristiwa penting terjadi yang akan mengarahkan takdir Abdullah ke jalan yang telah ditentukan. Di salah satu persinggahan, rombongan mereka bertemu dengan seorang rahib pendeta Yahudi yang alim dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab suci kuno. Ketika sang rahib melihat Abdullah, ia langsung terpaku. Matanya tidak tertuju pada ketampanan fisik Abdullah, melainkan pada cahaya kenabian yang bersinar lembut dari dahinya. Sang rahib segera mengenali tanda itu sebagai pertanda yang telah ia baca dalam kitab-kitabnya, tanda kedatangan Nabi terakhir. Ia pun memanggil Abdullah dan ayahnya, Abdul Muthalib, secara pribadi. "Jagalah putramu ini baik-baik," pesannya dengan nada serius. "Bawalah ia segera kembali ke Mekah, karena aku khawatir orang-orang Yahudi lain yang mengetahui tanda ini akan mencelakainya. Sungguh, putramu ini ditakdirkan untuk sebuah urusan yang sangat besar." Sang rahib kemudian menambahkan nasihat penting, "Jika engkau kembali ke Mekah, segeralah nikahkan ia dengan wanita terbaik dari kabilah Bani Zuhroh." Abdul Muthalib, yang selalu peka terhadap pertanda-pertanda ilahi, menanggapi nasihat itu dengan sangat serius. Ia segera membawa Abdullah kembali ke Mekah. Hatinya kini mantap untuk mencarikan jodoh terbaik bagi putra kesayangannya, sesuai dengan petunjuk yang ia terima. Pilihannya pun jatuh pada seorang gadis yang telah lama dikenal sebagai bunga dari suku Quraisy, seorang wanita yang nasab dan akhlaknya paling mulia di masanya. Namanya adalah Aminah binti Wahab dari klan Bani Zuhroh.
Aminah adalah perwujudan dari kehormatan dan kesucian. Ia adalah putri dari Wahab bin Abdu Manaf, pemimpin Bani Zuhroh, menjadikannya wanita dengan garis keturunan yang setara dengan Abdullah. Namun, keistimewaannya tidak hanya terletak pada nasabnya. Ia dikenal di seluruh Mekah sebagai gadis yang sangat pemalu, cerdas, dan senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Dalam kitab-kitab sirah, ia digambarkan sebagai Sayyidatun Nisa, Quraisy fi zamaniha, pemimpin para wanita Quraisy pada masanya. Abdul Muthalib tahu, tidak ada wanita lain yang lebih pantas untuk menjadi pendamping putranya dan menjadi wadah bagi cahaya suci yang dibawa oleh Abdullah. Tanpa menunda waktu, Abdul Muthalib bersama Abdullah mendatangi kediaman Wahab bin Abdu Manaf untuk meminang Aminah secara resmi. Lamaran dari keluarga Bani Hashim, klan paling terhormat di Mekah, untuk putri pemimpin Bani Zuhroh adalah sebuah peristiwa besar. Tentu saja, pinangan itu diterima dengan tangan terbuka dan penuh rasa syukur. Pertemuan dua keluarga besar ini bukan sekadar perjodohan biasa, melainkan penyatuan dua garis keturunan mulia yang telah ditakdirkan oleh langit. Hari pernikahan Abdullah dan Aminah pun ditetapkan, dan kabar ini disambut laksana hari raya oleh seluruh penduduk Mekah. Abdul Muthalib mempersiapkan perayaan yang begitu megah untuk putra kesayangannya. Api dinyalakan di puncak-puncak gunung di sekitar Mekah sebagai tanda kebahagiaan, cahayanya menerangi lembah sepanjang malam. Ia juga menyelenggarakan pesta walimah yang sangat besar, menyembelih banyak hewan dan mengundang seluruh penduduk kota untuk makan bersama. Kegembiraan melingkupi seluruh kota, semua orang merayakan pernikahan dua insan paling mulia di antara mereka. Pernikahan itu sendiri adalah puncak dari takdir pertemuan. Ketika Abdullah yang bercahaya dipersatukan dengan Aminah yang suci, itu adalah momen sakral di mana sebuah amanah agung akan segera berpindah. Seluruh alam seolah-olah menjadi saksi, karena dari pernikahan yang diberkahi inilah, benih dari sang rahmat bagi seluruh alam akan mulai ditanam. Pernikahan antara Abdullah dan Aminah bukanlah sekadar penyatuan dua insan, melainkan sebuah peristiwa kosmik di mana amanah terbesar dalam sejarah manusia berpindah tangan. Pada malam pertama pernikahan mereka, terjadilah sebuah keajaiban yang menjadi penanda utama dari takdir ini. Cahaya kenabian, Nur an-Nubuwah, yang selama ini bersinar terang dari dahi Abdullah, yang membuatnya begitu istimewa dan dikagumi, kini berpindah dan menetap di dalam rahim istrinya yang suci, Aminah. Perpindahan cahaya ini diriwayatkan dalam beberapa kisah. Keesokan harinya setelah malam pernikahannya, Abdullah bertemu kembali dengan salah seorang wanita Quraisy yang sebelumnya sangat menginginkannya. Namun, kali ini wanita itu menatapnya dengan pandangan biasa, tanpa ketertarikan yang sama seperti sebelumnya. Ketika Abdullah bertanya mengapa sikapnya berubah, wanita itu menjawab, "Cahaya yang dulu ada padamu kini telah tiada." Abdullah mengerti bahwa amanah agung yang ia bawa kini telah ia serahkan kepada rahim yang paling mulia, Aminah. Misinya sebagai pembawa cahaya telah sempurna. Segera setelah itu, Aminah mulai merasakan tanda-tanda kehamilan. Namun, kehamilan yang ia jalani sangat berbeda dari wanita pada umumnya. Ia tidak merasakan beban, rasa sakit, atau keluhan fisik yang biasa menyertai seorang ibu mengandung. Sebaliknya, ia merasa ringan dan penuh kedamaian. Ini adalah tanda pertama bahwa janin yang dikandungnya bukanlah janin biasa, melainkan seorang hamba pilihan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dalam kandungan. Keistimewaan kehamilannya tidak berhenti di situ. Aminah seringkali mendapatkan petunjuk melalui mimpi-mimpi yang benar. Dalam salah satu mimpinya yang paling terkenal, ia didatangi oleh seseorang yang berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedang mengandung pemimpin umat ini, Sayyid Hadihi al-Ummah." Sosok dalam mimpi itu kemudian memberinya sebuah pesan agung,
apabila ia telah lahir ke dunia, maka ucapkanlah, aku melindungkannya dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa dari kejahatan setiap pendengki, lalu namakanlah ia Muhammad. Nama, Muhammad, yang berarti, yang terpuji, bukanlah nama yang umum digunakan di kalangan bangsa Arab pada masa itu. Petunjuk ini semakin menguatkan keyakinan Aminah bahwa anak yang dikandungnya memiliki takdir yang luar biasa. Setiap hari ia merasakan ketenangan yang mendalam, seolah-olah seluruh alam semesta ikut menjaga dan mendoakan janin yang ada di dalam rahimnya. Sementara itu, Abdullah menjalani hari-harinya sebagai seorang suami dengan penuh kebahagiaan. Ia melihat istrinya, Aminah, semakin bersinar dengan cahaya baru, cahaya yang kini menjadi miliknya. Ia tidak tahu bahwa waktunya di dunia ini sangatlah singkat. Namun, tugasnya yang paling utama dan paling mulia telah ia tunaikan dengan sempurna. Ia telah menyerahkan benih suci kenabian kepada ladang yang paling subur dan paling suci. Kini, Aminah seorang diri menjadi penjaga amanah terbesar itu. Di dalam dirinya, sedang tumbuh calon pemimpin umat manusia, sang pembawa rahmat bagi seluruh alam. Setiap detak jantungnya adalah detak jantung harapan, dan setiap napasnya adalah doa bagi keselamatan sang janin yang akan segera mengubah wajah dunia selamanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak pernikahan Abdullah dan Aminah yang penuh berkah. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan, sementara janin suci di dalam kandungan Aminah terus tumbuh. Namun, kehidupan seorang pedagang Quraisy adalah kehidupan yang penuh dengan perjalanan. Sebuah kafilah dagang besar sedang bersiap-siap untuk berangkat menuju Syam atau Gaza menurut riwayat lain, untuk berniaga. Dan sebagai seorang pemuda terpandang dari Bani Hashim, Abdullah diharapkan untuk ikut serta. Abdul Muthalib, sang ayah, meskipun berat hati untuk berpisah dengan putra kesayangannya, merasa bahwa ini adalah bagian penting dari tanggung jawab seorang lelaki Quraisy. Ia pun meminta Abdullah untuk bergabung dengan kafilah tersebut. Dengan ketaatan penuh kepada ayahnya dan semangat untuk menafkahi keluarganya, Abdullah pun setuju. Keputusan ini terasa berat, terutama karena ia harus meninggalkan Aminah yang sedang mengandung anak pertama mereka. Momen perpisahan itu terasa begitu mengharukan. Abdullah memandang wajah istrinya, Aminah, yang kini membawa sebagian dari jiwanya. Ia berjanji akan segera kembali setelah urusan dagangnya selesai, membawa serta rezeki dan hadiah untuk istri dan calon anaknya. Aminah, dengan hati yang sedih namun penuh doa, melepas kepergian suaminya. Ia tidak tahu bahwa tatapan itu adalah tatapan terakhir, dan pelukan itu adalah pelukan perpisahan abadi. Abdullah pun berangkat bersama kafilah, meninggalkan Mekah dengan harapan untuk segera kembali ke pangkuan keluarganya. Perjalanan dagang pun berjalan sebagaimana mestinya. Namun, dalam perjalanan pulang, takdir mulai menunjukkan rencananya. Ketika rombongan kafilah singgah di Yasrib, Madinah, Abdullah tiba-tiba jatuh sakit. Kondisinya semakin melemah, hingga ia tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah. Ia pun memutuskan untuk tinggal sementara di Yasrib, di rumah paman-paman dari pihak neneknya, Bani Najjar, berharap bisa pulih dan menyusul kemudian. Kafilah dagang Quraisy pun melanjutkan perjalanan mereka pulang, meninggalkan Abdullah dalam perawatan kerabatnya. Beberapa waktu kemudian, kafilah itu tiba kembali di Mekah. Abdul Muthalib dengan cemas segera mencari-cari wajah putranya di antara para pedagang yang kembali, namun ia tidak menemukannya. Hatinya mulai resah. Ia pun bertanya kepada salah seorang dari mereka, "Di mana Abdullah?" Dengan wajah sedih, mereka menjawab, "Wahai Abdul Muthalib, putramu jatuh sakit di Yasrib, jadi kami meninggalkannya bersama paman-pamannya dari Bani Najjar agar ia bisa dirawat hingga pulih."
Kekhawatiran langsung menyelimuti hati Abdul Muthalib. Tanpa menunggu lama, ia segera memutus putra sulungnya, Al-Harits, untuk pergi ke Yasrib, menjemput Abdullah dan membawanya pulang. Al-Harits memacu kudanya secepat mungkin, hatinya dipenuhi doa dan harapan agar adiknya baik-baik saja. Namun, setibanya di Yasrib, ia disambut oleh kabar yang menghancurkan hatinya. Abdullah telah wafat. Ia meninggal dunia sekitar sebulan setelah kafilah meninggalkannya, dan telah dimakamkan di sana oleh kerabatnya dari Bani Najjar. Al-Harits hanya bisa berdiri termangu di depan makam adiknya, membawa pulang berita duka yang akan meremukkan hati seluruh keluarganya. Abdullah, sang pembawa cahaya, telah menyelesaikan tugasnya di dunia. Ia wafat pada usia yang sangat muda, sekitar 25 tahun. Ia pergi tanpa pernah melihat wajah putranya, meninggalkan Aminah sebagai seorang janda muda dan anak yang dikandungnya sebagai seorang yatim. Perpisahan itu kini menjadi abadi, sebuah takdir yang menyisakan luka mendalam, namun juga mempersiapkan jalan bagi kelahiran seorang anak yatim yang kelak akan menjadi pelindung bagi seluruh anak yatim di dunia. Kabar wafatnya Abdullah yang dibawa oleh Al-Harits dari Yasrib tiba di Mekah laksana sambaran petir di tengah hari. Langit yang tadinya cerah seolah runtuh menimpa keluarga Bani Hashim. Duka yang paling mendalam dirasakan oleh dua orang, Abdul Muthalib, sang ayah yang telah kehilangan putra kesayangannya, dan Aminah, sang istri yang kini menjadi janda dalam usia yang begitu muda. Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy yang tegar itu, tak kuasa menahan air matanya. Kesedihannya begitu luar biasa. Ia tidak hanya kehilangan seorang putra, tetapi ia kehilangan Abdullah, anak yang ditebusnya dengan 100 unta, anak yang menjadi permata di antara semua saudaranya. Ia menangisi takdir yang begitu singkat bagi putranya, namun di dalam hatinya ia pasrah pada kehendak Tuhan yang tidak pernah bisa ia selami. Sementara itu, di dalam rumahnya, Aminah menanggung kesedihannya dalam diam. Cintanya yang baru bersemi telah direnggut begitu cepat. Kini ia sendirian, namun tidak sepenuhnya. Di dalam rahimnya, ia membawa warisan terindah dan terkahir dari suaminya, sebuah amanah yang kini menjadi satu-satunya sumber kekuatan dan penghiburannya. Di tengah awan duka yang menyelimuti, seorang sahabat atau kerabat dekat menepuk pundak Abdul Muthalib. "Tabahlah, wahai pemimpin Quraisy," katanya. Memang benar Abdullah telah pergi, tetapi ia tidak pergi tanpa meninggalkan jejak. "Lihatlah Aminah, Tuhan telah mengambil putramu, namun ia menitipkan kepadamu benihnya, seorang cucu yang kini menjadi tanggung jawabmu." Kata-kata itu laksana cahaya yang menembus kegelapan. Abdul Muthalib tersadar, kesedihan pribadinya yang mendalam tidak boleh membuatnya lupa akan tugasnya yang lebih besar. Kini, seluruh perhatian dan kasih sayangnya harus ia curahkan untuk melindungi menantunya dan cucu yang akan segera lahir. Harapan baru pun mulai tumbuh di hatinya yang berduka. Ia melihat ke depan, pada masa depan yang kini terpusat pada janin yang dikandung oleh Aminah. Dengan semangat yang diperbarui, Abdul Muthalib mendatangi Aminah. Ia memandangnya dengan tatapan seorang ayah yang penuh kasih dan pelindung. "Janganlah engkau bersedih, wahai Aminah," ujarnya dengan suara yang mantap. "Engkau dan anak yang engkau kandung kini berada di bawah perlindunganku. Aku akan menjaga kalian berdua dengan segenap jiwa dan ragaku." Janji ini adalah sebuah proklamasi. Abdul Muthalib, sang pemimpin agung Mekah, kini mengambil peran sebagai penjaga utama bagi cucunya yang akan lahir sebagai seorang yatim. Ia akan memastikan bahwa anak itu tumbuh dalam kemuliaan, kehormatan, dan perlindungan yang layak bagi keturunan Hashim dan Abdullah. Kisah Abdullah bin Abdul Muthalib pun berakhir di sini. Hidupnya di dunia memang sangat singkat,
namun perannya dalam sejarah keselamatan manusia begitu fundamental dan abadi. Ia adalah sang pembawa cahaya yang telah menunaikan tugasnya dengan sempurna. Ia adalah jembatan emas yang dilalui oleh Nur an-Nubuwah untuk sampai pada tujuannya. Kematiannya, meskipun tragis, adalah bagian dari skenario ilahi yang agung, yang memastikan bahwa putranya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akan lahir sebagai seorang yatim. Dengan demikian, ia tidak akan terikat oleh pengaruh ayah duniawi manapun, melainkan akan dibesarkan langsung di bawah pengawasan dan pendidikan langit. Duka atas kepergian sang ayah kini berganti menjadi penantian penuh harap akan kelahiran sang putra. Dunia menahan napas, menantikan fajar baru yang akan segera merekah dari kota Mekah.